Namaku Aldi, seorang mahasiswa kedokteran semester akhir. Aku tidak percaya hantu sampai aku ditugaskan magang di sebuah rumah sakit tua di kota kecil di Jawa Barat. Malam itu, semua berubah. Karena malam itu, aku membuka sebuah pintu yang seharusnya tak pernah aku sentuh. Bangsal 4, ruangan terlarang yang dikunci sejak tahun 1984. Tapi malam itu, pintunya terbuka sendiri. Rumah sakit itu berdiri sejak masa penjajahan Belanda. Bangunannya tua, temboknya tebal, lantainya masih ubin hitam putih seperti catur. Dari luar, tampak biasa. Tapi saat kau masuk, udara berubah. Sejuk, bukan karena AC, tapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada satu lorong yang tak pernah dilalui, lorong menuju Bangsal 4. Ruangan itu ditutup selamanya, tidak ada pasien, tidak ada staf, hanya pintu besi dengan rantai dan tulisan memudar. Dilarang masuk tanpa izin kepala rumah sakit. Tapi yang membuatku heran, setiap malam, dari lorong itu terdengar suara-suara. Kadang tangisan, kadang suara orang tertawa. Malam pertamaku berjaga, ditemani seorang suster tua bernama Bu Yeti. Dia sudah bekerja di rumah sakit itu lebih dari 30 tahun. Sebelum berganti shift, dia berkata padaku, "Kalau malam nanti kau dengar suara dari ujung lorong, abaikan saja, jangan dekati Bangsal 4, karena kadang yang minta tolong bukan manusia," ujar Bu Yeti. Aku mengangguk, mencoba tidak terlalu berpikir jauh, tapi tepat pukul 2.14 dini hari, aku mendengar suara itu. "Tolong aku kedinginan, tolong buka pintunya." Aku menyalakan senter dan melangkah ke lorong. Langkah kakiku menggema, dan semakin dekat ke ujung, aku melihat pintu Bangsal 4 terbuka sedikit. Aku tahu pintu itu seharusnya selalu terkunci dengan rantai, tapi malam itu rantainya terlepas. Dengan gemetar, aku mendorong pintunya. Bau busuk langsung menyergapku, seperti bangkai tikus bercampur formalin. Di dalam ruangan gelap itu, aku melihat ranjang-ranjang tua berkarat berjajar. Di ujung ruangan, satu ranjang terlihat seperti habis digunakan. Spraynya kusut dan ada jejak darah mengarah ke sudut ruangan. Lalu tiba-tiba lampu di dalam ruangan menyala sendiri. Dan di setiap ranjang, aku melihat ada sosok tubuh, semua tertutup kain putih seperti pasien. Wajah mereka tidak ada, kosong, hanya lubang gelap menganga. Aku berlari keluar, tapi pintu Bangsal 4 menutup sendiri. Aku mencoba membukanya, tapi tidak bisa. Di belakangku, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, aku menoleh. Ada seorang dokter tua dengan jas putih berdarah, menatapku dengan mata kosong. Ia berkata, "Pasien berikutnya sudah datang rupanya." Aku jatuh terduduk, tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku terbangun di ruangan gelap. Di sebelahku ada tumpukan dokumen. Ternyata itu catatan lama, nama Dr. Van der Roos, tahun 1942. Tulisannya mengerikan. Proyek FOM 9 berhasil. Subjek masih hidup meski otaknya berhenti merespons. Tubuh bisa dikendalikan tanpa jiwa. Bangsal 4 adalah tempat eksperimen,
Mereka mencoba menciptakan manusia tanpa rasa, tanpa kesadaran. Pasien-pasiennya tidak pernah keluar dari ruangan itu. Saat aku hampir kehilangan kesadaran, muncul sosok perempuan memakai seragam perawat lama. Rambutnya diikat rapi, wajahnya pucat. Dia membantuku berdiri. Namaku Lestari. Aku dulu perawat di sini, tapi aku ikut dikurung karena tahu rahasia mereka. Kau harus keluar sebelum jam 3. Setelah itu, kau akan dianggap bagian dari mereka. Aku mengikuti arahnya menuju pintu darurat. Saat aku keluar, pintunya langsung tertutup dengan sendirinya. Aku pingsan dan aku dibawa ke ruang pemulihan. Suster bilang aku mengigau selama 2 hari. Tapi yang membuatku merinding, saat aku keluar dari rumah sakit, Bu Yeti memberiku selembar foto lama. Ini perawat yang kau lihat, kan? Aku mengangguk. Bu Yeti berkata, dia sudah meninggal tahun 1945. Tapi entah kenapa, kadang dia masih membantu mereka yang tersesat di Bangsal 4. Dan malam itu, rekaman CCTV menampilkan sosok aku berdiri diam di depan pintu Bangsal 4, tapi aku tidak ingat pernah kembali ke sana. Bangsal 4 mungkin sudah dikunci, tapi sesuatu di dalamnya belum pernah benar-benar pergi. Karena di tempat seperti itu, kematian bukan akhir, tapi awal dari penderitaan tanpa ujung. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi berani menoleh ke lorong rumah sakit. Setiap aku melewatinya, aku merasa seperti sedang diawasi oleh mereka yang tak pernah bisa keluar. Dan setiap malam pukul 2.14, suara itu terkadang terdengar lagi. Tolong, aku kedinginan. Suara yang sama, dari lorong yang sama, dari Bangsal 4. Tempat di mana kematian bukanlah akhir dari segalanya. Jangan lupa subscribe untuk kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.